Yang Caturatna Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Shen Sidihum, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. 500 tahun lalu di Tiongkok saat dinasti Ming berkuasa, ada seorang bernama Yuan Liaofan, lahir pada tahun 1533 di Jiashan, Provinsi Zhejiang. Nama aslinya Yuan Huang. Di usia senja, ia menulis sebuah buku ajaran. Buku ini dimaksudkan untuk mendidik putranya, putra satu-satunya. Namun sempat beredar luas dan menjadi populer. Sehingga jadilah sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab Ubah Nasib dengan judul 4 Ajaran Liaofan. Manusia yang kehidupannya kurang memadai pada umumnya akan mengeluh bahwa nasib yang dialaminya sangat buruk. Memang nasib itu sudah merupakan suratan takdir. Dalam agama Buddha disebut sebagai buah karma kehidupan terdahulu. Mau nasib baik atau nasib buruk, semua berkaitan erat dengan karma. Dan manusia pada umumnya akan menerima dan tunduk pada nasib apa adanya. Lalu, apakah yang dinamakan nasib itu sudah pasti merupakan sebuah angka baku yang tidak bisa diubah sama sekali? Tadinya, Yuan Liaofan ini juga sama seperti kebanyakan orang, menerima nasib apa adanya. Namun suatu kesempatan ia coba mengikuti petunjuk dari seorang cendekiawan. Tepatnya seorang Master Zen, dan ia lakukan dengan konsekuensi tinggi. Ternyata ia membuktikan satu hal, bahwa nasib masih bisa diubah. Yuan Liaofan sejak kecil sudah kehilangan ayah. Setelah dewasa, ibunya menghendaki ia belajar ilmu tabib. Suatu hari di sebuah kuil bernama Ciyunshi, ia bertemu dengan seorang pak tua bermarga Kong dari Yunnan, dari provinsi Yunnan. Tanpa diminta, Pak Tua yang ahli ilmu nujum ini merasa punya jodoh yang kuat dengan Yuan Liaofan. Langsung membeberkan jalan hidup Yuan Liaofan sebagai berikut. Kelak Yuan Liaofan akan memperoleh peringkat ke-14 pada ujian tingkat kabupaten. Lanjut pada ujian tingkat provinsi akan memperoleh peringkat ke-71. Lalu akan memperoleh peringkat ke-9 pada ujian penentuan. Sekian tahun kemudian ia akan menjabat sebagai salah satu bupati di daerah Sichuan. Setelah beberapa tahun kemudian ia akan lepas jabatan dan pulang ke kampung halamannya. Terakhir, pada tanggal 14 bulan ke-8 saat ia berusia 53 tahun, ia akan tutup usia. Dalam hidupnya, ia tidak akan dikaruniai seorang anak pun. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, satu persatu yang diprediksi oleh Pak Tua ini terbukti akurat, termasuk peringkat-peringkat yang ia raih dalam setiap ujian. Yuan Liaofan yang sudah berkeluarga suatu hari bertemu dengan seorang Master Zen bernama Yun Gu Chanshi. Dalam percakapan dengan Master Zen inilah, Yuan Liaofan yang sudah pesimis mulai terbuka matanya dan kembali menyusun hari depannya dengan serius dan penuh optimis. Master Zen ini berkata, Ming yu ji zuo, xiang yu xin sheng. Jalan nasib sesuai karma. Garis wajah, refleksi batin. Menurut kitab sutra, segala harapan menyangkut kemakmuran, putra-putri, panjang usia semuanya dapat diperoleh melalui doa. Itu bukan omong kosong. Orang awam akan tunduk pada nasib. Orang tekad akan mengubah jalan hidup. Dikatakan pula bahwa orang yang tekad berbuat kebajikan dengan segala kesungguhan, suratan takdir tidak lagi berlaku pada dirinya. Karena doanya akan terkabul. Setelah mendapat petunjuk yang lebih detail dari Master Zen, Yuan Liaofan sadar segala kekurangan pada dirinya ternyata dikarenakan buah karma buruk kehidupan lampau.
Untuk itu, sepulang sampai rumah, ia pun menyatakan tobat di hadapan altar di rumah dengan sungguh-sungguh. Lalu bertekad melakukan 3.000 kebajikan. Tidak tanggung-tanggung, 3.000. Hal ini mendapat dukungan dari istrinya. Ia membuat sebuah kolom di buku catatan sesuai petunjuk Master Zen. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, setiap usai melakukan satu kebajikan, ia akan mencatat dalam buku. Sebaliknya, setiap melakukan suatu kehilafan, ia juga akan mencatat dalam buku. Jumlah kehilafan akan langsung mencoret jumlah kebajikan yang sudah tercatat. Kebajikan yang dimaksud antara lain beribadah, berdana, mengulurkan tangan secara fisik, ya, apalagi selalu siap memberi kemudahan dan keterangan kepada orang yang butuh pertolongan atau penjelasan. Tidak membenci orang yang merusak nama baiknya, dan sebagainya, dan sebagainya. 3.000 kebajikan pertama yang ditargetkan oleh Yuan Liaofan dilakukannya tidak mudah. Baru selesai setelah belasan tahun. Mengapa demikian? Karena banyak kehilafan yang sekaligus dilakukannya pada atas kebiasaan buruknya. Namun pada saat itu beberapa prediksi faktua pada diri Liaofan sudah tidak akurat lagi. Misalnya salah satu hasil ujian yang dijalani oleh Liaofan pada usia yang sudah tidak muda lagi malah berhasil meraih peringkat pertama. Begitu pula jabatannya di kerajaan terus menanjak. Yuan Liaofan semakin yakin sehingga pada target 3.000 kebajikan kedua yang doanya untuk memperoleh seorang anak, ia sudah berpengalaman diselesaikannya dalam waktu 1 tahun. Dan ia berhasil memperoleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia bertekad melakukan 10.000 kebajikan. Tidak untuk berdoa, semata-mata hanya ingin berbuat baik. Namun kali ini ia merasa sulit untuk menyelesaikannya karena tidak ada kesempatan begitu banyak untuk dirinya berbuat kebajikan begitu banyak. Suatu malam ia bermimpi kedatangan sesosok dewa yang hadir membawa berita baik. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Yuan Liaofan sudah menyelesaikan 10.000 kebajikan. Loh, kok bisa? Ia merasa bingung. Ternyata beberapa waktu yang lalu ia baru saja menetapkan mengurangi beban petani dari kewajiban menyetor hasil panen sekian persen kepada negara. Ini tentu sebuah kebajikan. Dan jumlah petani yang terlibat bahkan lebih dari 10.000 orang. Dan meskipun Liaofan tidak berdoa untuk usia panjang, ketika ia berusia 69 tahun, ia pun teringat mestinya ia sudah meninggal pada usia 53 tahun. Artinya prediksi Pak Tua sudah tidak akurat lagi. Saudara-saudara, Yuan Liaofan wafat pada usia 73 tahun. Dapat bonus tambahan 20 tahun. Dalam buku yang ditulis untuk anaknya, ia menulis 4 poin yang penting. 1, sadar, yaitu sadar akan karma. 2, tobat, yaitu bertobat atas segala kebiasaan buruk yang pernah dimiliki. 3, amal, yaitu tekad berbuat kebajikan untuk mewujudkan impian. 4, akhlak. Artinya perbuatan baik mesti dibarengi dengan perilaku yang terpuji. Saudara-saudara, berikut ini saya akan sharing sebuah kisah dari buku karya Yang Mulia Dharma Raja Liansheng, Rang Yang Guang Zhao Jin Lai. Biarkan sinar mentari menerangi. Suatu hari dulu ketika Yang Mulia masih menetap di Taiwan, seorang hakim datang berkonsultasi kepada Yang Mulia menanyakan kondisi dirinya. Setelah mengamati sesaat, Yang Mulia tidak berani berterus terang. Hakim ini bertanya, mengapa tidak berani berterus terang? Akhirnya Yang Mulia berkata, kondisi Anda sangat tidak baik. Yang benar, saya baru saja mendapat promosi jabatan loh. Hidup saya makmur, keluarga saya bahagia. Lah,
Kalau memang serba baik, buat apa nanya? Yang mau konsul tidak mau terus terang. Yang mulia pun tidak sudi membuka tabir aibnya. Tak lama kemudian ada berita mengejutkan semua pihak bahwa hakim ini mendadak melepaskan jabatannya. Bahkan yang paling sulit dipahami rekan-rekannya, hakim ini mendadak menjadi seorang biksu. Bukan saja atasannya tidak paham, keluarganya sendiri pun tidak paham apa yang telah terjadi pada diri hakim ini. Namun ada satu orang yang sangat paham. Siapa? Yang Mulia Dharma Raja Linseng. Beberapa tahun kemudian, tak disangka suatu hari biksu mantan hakim ini bertemu muka dengan Yang Mulia. Ia bertanya, apakah Yang Mulia waktu itu tahu saya akan menjadi biksu? Tahu. Apakah Yang Mulia tahu sebabnya? Tahu. Anda sempat bersumpah saat di alam baka. Rupanya ketika hakim ini datang menemui Yang Mulia untuk konsultasi, dulu, di balik badannya telah berdiri dua sosok utusan baka yang tentunya tidak kasat mata. Pada malam hari itu, dalam alam mimpi si hakim, dalam alam mimpi si hakim, kedua utusan baka ini memaksa hakim ini tiba di alam baka untuk bertemu muka dengan sesosok arwah yang mati konyol atas kesalahan vonis si hakim. Sesungguhnya tidak tepat kalau dikatakan salah vonis karena terdapat unsur sengaja, yaitu hakim telah menerima uang suap dalam jumlah besar dari pihak lain yang semestinya dihukum mati. Di alam baka inilah hakim yang ketakutan akan perbuatan dosanya segera bersumpah. Bersumpah akan melakukan segala kebajikan demi menebus dosanya. Dalam pemahaman Buddhisme berarti menyalurkan segala pahala kebajikan kepada arwah tersebut. Itulah sebabnya ia bertekad meninggalkan jabatan sebagai hakim dan menjadi seorang biksu yang tekun berdana. Saudara-saudara, banyak fakta yang membuktikan bahwa kebajikan akan mendatangkan berkah atau mengubah nasib. Sebaliknya, kejahatan justru akan mengundang petaka di luar garis suratan takdir. Semoga kita semua senantiasa sadar dan takut berbuat dosa, gigih berbakti sosial. Dengan demikian, alam manusia ini semakin damai dan tentram. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang liriknya dari buku karya Yang Mulia Dharma Raja Linseng, Xie Ke Yu. 有的时候我喜欢淋雨，我不一定喜欢充满阳光的日子，理由是淋雨是团聚。 淋雨不寂寞，淋雨不悲伤，淋雨不落寞，淋雨是爱。我曾看见圣弟子淋雨，圣弟子的眼中。 分不出是雨是泪，圣弟子在雨中向我下跪，圣弟子跪在雨水中，于是我也淋雨，因为我要补偿他，明白吗？雨的心，春天真。
人其身，心安稳，明白吗？鱼的心，春天真，人其身，心安稳。嗡咕噜连声悉地吽，咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。